Hukum asumsi Neville Goddard, cara kerjanya begini nih. Hukum asumsi Neville Goddard, cara kerjanya mirip dengan hukum Law of Attraction. Simak video ini sampai tuntas agar panjenengan benar-benar memahami cara kerja pikiran alam bawah sadar manusia, sehingga panjenengan paham cara menggunakan hukum asumsi Neville Goddard untuk perbaikan mutu hidup panjenengan yang lebih gembira, lebih sehat, lebih romantis, dan lebih makmur dengan cara yang wajar dan halal. Ayo ikuti penjelasan Pak Lang. Baiklah, Pak Lang ajak panjenengan semua ke jalan raya. Transportasi zaman ini jauh lebih mudah daripada masa-masa sebelumnya. Semoga panjenengan mengenal aplikasi yang namanya Google Map atau Waze atau yang sejenisnya. Kalau panjenengan punya kendaraan sendiri, terutama mobil, biasanya gak asing dengan aplikasi-aplikasi itu. Kalau panjenengan tukang ojek online, wah pasti akrab banget dengan aplikasi itu. Aplikasi apa toh kui? Aplikasi-aplikasi itu berfungsi sebagai penunjuk jalan. Jadi panjenengan nggak perlu khawatir kalau kesasar bila memiliki aplikasi itu. Umpamane wae panjenengan iku asale saka Ambon. Tiba-tiba harus ada di Jakarta karena suatu keperluan. Maka begitu panjenengan sudah tiba di Jakarta, panjenengan cukup aktifkan Google Map wilayah Jakarta. Jalankan kendaraan dengan arah berdasarkan panduan perjalanan yang tertera di HP. Maka panjenengan akan diantar sampai tujuan. Misalnya ke Monas atau ke Ragunan, Teluk Munyuk ya. Nah, begitulah fungsi Google Map atau Waze atau yang lainnya. Tetapi kalau panjenengan masih gak mudeng juga, panjenengan takon wae karo tukang ojek online sing klambi ijo-ijo kae. Nah, lantas apa kaitannya dengan hukum asumsi Neville Goddard? Nah, gini nih. Cara kerja hukum asumsi Neville Goddard ya persis dengan aplikasi-aplikasi itu. Kalau umpamane panjenengan punya tujuan akhir, umpamane pengen rabi, pengen untuk jodoh perawan lencir kuning, murah ati kaya Dewi Swara Sembadra, atau pengen punya bisnis dodolan sego gudeg yang nilainya 500 juta, atau pengen duwe omah, atau pengen lulus sarjana hukum, atau yang lain-lain, maka dengan menerapkan Law of Assumption, berarti panjenengan mengaktifkan aplikasi pemandu perjalanan tersebut. Pikiran alam bawah sadar akan berfungsi sebagai Google Map atau Waze menuju tujuan, yaitu tercapainya harapan-harapan panjenengan tersebut. Dengan aktifnya aplikasi batin ini, perjalanan panjenengan akan jauh lebih mudah, lebih cepat, lebih efisien, dan ora kesasar-sasar. Jadi panjenengan yang pengen rabi iso ketemu jodoh sing lencir kuning merati kaya Waro Sumbadra. Panjenengan sing pengen bisnis bisa keturutan duwe usaha sego gudeg sing menguntungkan. Panjenengan sing pengen lulus sarjana hukum bisa berhasil lulus sarjana dengan IP kumulatif yang memuaskan. Panjenengan yang pengen punya omah juga berhasil memiliki omah yang menyenangkan dengan pembayaran yang mudah. Nah, ngono iku. Pikiran alam bawah sadar memang anugerah Gusti Allah yang luar biasa buat panjenengan. Kalau panjenengan gak memanfaatkan ya kasihan deh lu. Kalau Pak Lang sih jelas menerapkan sejak usia remaja. Maka hidup Pak Lang bisa dibilang bebas stres. Anak ini mung gumiak gembira, banyak teman, penuh harapan, dan yang paling penting adalah bisa menjadi berkat bagi sama termasuk panjenengan. Nah, sekarang Pak Lang mau ajak panjenengan memahami prinsip cara aktivasi aplikasi batin yang luar biasa ini yang oleh Neville Goddard dinamakan Living in the End Result. Living in the End Result ini artinya agar panjenengan itu kalau punya sesuatu harapan, hendaknya dalam batin terdalam meyakini bahwa panjenengan bisa mendapatkannya dan mengerti secara kebatinan atau metafisik bahwa panjenengan sudah mendapatkannya. Walaupun secara fisik belum, tapi secara batin harus sudah berhasil merasa sudah memilikinya atau mendapatkannya. Seperti halnya saat menggunakan aplikasi Google Map ya, atau Waze tadi ya, kan panjenengan yakin 100% kan kalau panjenengan akan sampai di tujuan, ora bakal disasarke oleh alat itu. Kasus nyatanya panjenengan memang tidak kesasar, tapi benar-benar dipandu sampai tujuan walaupun wilayah itu adalah wilayah yang babar blas, panjenengan ora paham atau asing sekali. Iya enggak? Nah, dengan prinsip living in the result ini, panjenengan kudune uga yakin kin
bakalan mencapai impian panjenengan, apapun itu impiannya. Nah, teknik-teknik manifestasi yang panjenengan kenal, umpamanya scripting, visualisasi, lalu inkantasi, doa, teknik air, teknik Tesla, journaling, lan sapiturut TKI, bertujuan untuk membantu panjenengan menciptakan state living in the end result itu. Kalau state ini atau keyakinan ini sudah mantep, maka tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, sebab panjenengan pasti berhasil merealisasikan impian panjenengan, walau kelihatannya mustahil sekalipun. Dulu tuh waktu kecil ada orang dewasa ngetawain saya karena bercita-cita jadi insinyur. Opo iso kowe? Tapi nyatanya saya bisa lulus UGM, malah bisa lanjut sampai sekolah S3. Mentang-mentang saya adalah anak desa sing ora duwe apa-apa, dianggap cebol ngayuh pelem. Nah, begitu ya. Panjenengan juga harus punya keyakinan yang sama. Nah, kalau state living in the end result ini sudah terbentuk di batin panjenengan, langkah sabanjure ya melangkah maju tentu saja. Melangkah maju menuju realisasi impian dengan tindakan-tindakan yang positif dan konstruktif. Ojo malah meneng wae, dumble kaya wewe. Aktiflah bergerak maju. Seperti halnya kalau panjenengan naik ojek online, begitu alamat tujuan sudah di-set atau ditentukan, maka tugas berikutnya tentunya bergerak maju. Reng, mengikuti panduan arah yang ditunjukkan Google Map atau Waze itu. Ojo lali nganggo helm. Dalam perjalanan menuju impian panjenengan, kuasa Tuhan melalui mekanisme kerja alam pikiran bawah sadar akan membantu menunjukkan jalan paling aman, paling mudah, paling efisien. Nah, kalau panduan batin dalam praktek hukum asumsi Neville Goddard ini, bantuan itu berupa petunjuk yang muncul dari hati panjenengan sendiri. Misalnya gambar mimpi malam, atau intuisi yang sangat kuat, atau dorongan kuat untuk melakukan sesuatu. Bisa juga hadir itu melalui petunjuk yang di luar diri panjenengan, seperti nasihat seseorang yang panjenengan temui secara tak terduga, satu baris informasi yang panjenengan peroleh dari buku atau koran, dan kejadian-kejadian tertentu yang punya makna, dan lain sebagainya. Banyak sekali cara alam pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan panjenengan. Hal ini seperti terjadi pada kisah nyata di masa lalu, sudah lama sekali. Wah, urung podo lahir ya. Tahun 1971, kala itu pesawat komersial Peruvian Airlines milik Peru jatuh di hutan Amazon. Ada seorang remaja perempuan yang selamat dari kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Pesawat yang ditumpangi ini bersama ratusan penumpang lain jatuh di hutan terlebat di dunia, yaitu hutan Amazon. Remaja inilah satu-satunya penumpang yang selamat, tetapi masalahnya adalah ia berada di hutan, di dalam alas gung liwang-liwung, hutan yang lebat serba ganas. Tak ada petunjuk bagaimana seseorang bisa keluar hutan itu, namanya juga di hutan lebat ya, alas gung liwang-liwung. Juga tak ada manusia, namanya hutan lebat. Makhluk yang ada adalah binatang-binatang buas seperti anaconda, buaya, ikan-ikan predator itu. Selebihnya lagi adalah kondisi alam yang berjurang, tebing yang mengerikan sekali. Kemudian ada sungai dengan air yang super deras yang bisa menghanyutkan badan manusia. Tetapi gadis ini, ajaibnya, berhasil keluar hutan setelah melalui aneka tantangan yang mengancam jiwanya ini. Dengan bimbingan tak lain adalah penunjuk jalan yang sebetulnya adalah intuisi batinnya sendiri. Hingga akhirnya ia ditemukan masyarakat. Intuisi batin itulah manifestasi kerja pikiran alam bawah sadarnya yang ajaib. Nah, para sedulur, begitulah penjelasan singkat bagaimana pikiran alam bawah sadar manusia bekerja ketika panjenengan menerapkan hukum asumsi Neville Goddard maupun hukum Law of Attraction. Nah, sekarang apa yang menjadi tujuan akhir panjenengan? Apa alamat tujuan panjenengan? Tetapkan itu dengan super jelas dan super tegas. Lalu terapkan hukum asumsinya dengan state living agent result. Lalu bergeraklah maju. Panjenengan tetap akan sampai tujuan tak peduli hambatan atau rintangan atau daya dukung yang kurang memadai. Itu pasti terjadi karena memang begitulah hukumnya. Demikianlah kursus Pak Lang kali ini. Semoga kursus ini memberikan gairah, harapan, dan pencerahan. Kalau ada pitakonan, coba ditakon. Sebisa mungkin Pak Lang akan menjawabnya. Salam seger waras, waras wiris, seger-seger akeh rezekine kagem panjenengan sak brayat minulya. Matur nuwun.